Salam NKRI, kembali kita jumpa lagi saudara-saudaraku dimanapun berada. Di sini akan kita ulas yaitu pengetahuan yang buruk. Tentu pengetahuan yang buruk kita harus pandang dari sudut pandang pengetahuan yang baik, dari sudut pandang kebenaran. Pengetahuan yang buruk ini tentu metodologinya adalah kehidupan bernegara, berbangsa. Kita bahas sesuai dengan metodologi NKRI, bangsa, NKRI, Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu pengetahuan yang buruk yang mau saya urai tentu seperti yang saya katakan, metodologinya tentu dengan kehidupan umat NKRI yang dipimpin oleh Presiden. Jadi kita bahas mulai dari pimpinan tertinggi hingga dengan status sosial di luar pemerintahan atau sering kita golongkan di dalam kehidupan sosial kita ada 3 golongan: bawah, atas, menengah, atas. Nah, kita urai dengan negara. Negara terbentuk tentu dengan dasar-dasar yang telah dibuat oleh pahlawan kita, para negarawan yang membentuk Undang-Undang Dasar. Dengan Pancasila tentu sangat jelas kita pahami, berbeda dengan negara-negara lain, bahkan di zaman era Jokowi, Pancasila sangat dikagumi oleh negara-negara asing dengan alasan kebinekaan yang ada di Indonesia yang bisa dikategorikan negara teraman dengan dominasi suku yang paling banyak dan agama yang paling banyak ragamnya dibandingkan dengan negara-negara yang lain, bahkan yang satu keimanan bisa berperang. Nah, kembali dengan pemahaman kebenaran dari sudut pandang kebenaran, pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang buruk. Pengetahuan yang buruk yang akan saya urai tentu tadi seperti yang saya katakan dengan metodologi kehidupan bernegara. Tadi udah saya katakan semua diatur oleh manusia, membuat undang-undang, membuat Pancasila. Bahkan terpilihnya pun presiden dengan demokrasi, presiden harus taat kepada konstitusi. Nah, dasar konstitusi tersebutlah presiden memerintah melakukan tugasnya. Nah, kalau kita tinjau dari sudut pandang kebenaran, di mana di situ kebenaran yang dari Tuhan yang harus dilakukan. Jika nasihat orang tua seperti budaya Indonesia yang sangat sopan santun, bisa dikatakan dibandingkan negara lain, Indonesia yang sangat sopan santunnya sangat tinggi, hormat menghormati sangat tinggi. Tetapi apakah
hormat menghormati itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau kehendak kebenaran. Nah, di situ yang kita urai yaitu pengetahuan yang buruk. Jika presiden melakukan tugasnya sebagai presiden dengan taat kepada konstitusi, apakah itu adalah kebenaran? Di situ persoalannya. Di sini yang sering kita sebut benar itulah kita klaim menjadi kebenaran. Nah, kalau kita masuk nanti di mana kebenarannya? Nah, di hari kemudian nanti akan saya urai bagaimana benar-benar tersebut supaya menjadi kebenaran. Tentu kita harus menilai dari sudut pandang kebenaran tersebut. Nah, jadi dengan pengetahuan yang buruk sangat jelas dari sudut pandang kebenaran, manusia membuat peraturan itu dituangkan yang disebut dengan konstitusi. Oleh konstitusi lah presiden harus taat kepada konstitusi. Berarti bukan taat kepada perintah Tuhan. Demikian juga dengan pejabat publik lainnya seperti menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, dan aparat sampai ke bawah. Tentu memiliki semua peraturan yang harus ditaati sampai pihak paling rendah, yaitu ibaratnya RT, RW, kepala desa, lurah, dan lain-lain. Nah, jadi kalau peraturan manusia yang harus ditaati oleh para pemimpin, bagaimana dengan swasta, pengusaha yang lain? Yang seperti tadi saya urai, 3 golongan, kelas bawah, menengah, dan atas. Kalau pemerintahan kita sebut seperti tadi presiden, menteri, wakil presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai ke bawah, mereka mengikuti aturan yang telah dibuat, baik pemerintah pusat sampai ke bawah, di mana di situ aturan yang dari Tuhan yang harus ditaati. Atau cukupkah seperti yang saya katakan tadi, hormat menghormati, yang disebut adab. Bahkan sebelumnya sudah saya urai, kita ini hidup dengan moral, bukan moral kebenaran, tetapi moral dengan pengetahuan yang buruk. Sesuai dengan background pendidikan kita, itulah moral yang kita tunjukkan, bukan moral oleh kebenaran. Dan di situ pun nanti bisa kita urai lagi risiko-risiko daripada moral oleh pengetahuan yang buruk dibanding dengan moral pengetahuan yang baik dengan dasar kebenaran tersebut. Nah, kaitan-kaitannya, perbedaan-perbedaannya kita bisa nanti urai di lain waktu. Nah, pengusaha, tentu mereka pengusaha atau mereka yang memiliki perusahaan, contoh, mereka akan membuat suatu peraturan yang harus ditaati oleh karyawan. Kembali, apapun instansinya, apapun usahanya, tentu mereka yang bekerja di sana sesuai dengan aturan pemikiran yang dibuat oleh pimpinannya. Nah, apakah hanya hormat menghormati tersebut adalah pengajaran dari Tuhan atau kebenaran? Nanti bisa kita pahami, sehingga saya katakan yang kita pilih adalah pengetahuan yang buruk.
itu pengetahuan yang buruk yang kita urai, kita mengetahui nanti risiko-risiko dari pengetahuan yang buruk daripada pengetahuan yang baik. Sehingga dari sudut pandang kebenaran bisa nanti kita urai, bisa nanti kita ukur bagaimana kehidupan seseorang di dalam hidup sesuai dengan pengetahuan yang baik ataupun dengan pengetahuan yang buruk. Nah, demikian juga hingga di tingkat bawah. Di tingkat bawah baik itu yang mandiri, yang baik itu pun yang di bawah pimpinan, sehingga seluruh umat manusia sesuai dengan hidupnya diatur oleh pengaturan atau aturan yang dibuat oleh manusia. Itu contoh pengetahuan yang buruk. Untuk lebih jelasnya nanti kita urai risiko-risiko, akibat-akibat ketika kita hidup di dalam kehidupan dengan dasar pengetahuan yang buruk. Contoh, di dalam kehidupan kita bernegara tidak mungkin seseorang yang tidak berpendidikan bisa menjadi aparat negara, baik itu sipil, baik itu angkatan, yang tentara, sipil, ASN, semua harus memiliki standar-standar yang sudah diatur, harus memiliki background pendidikan. Nah, di situ yang saya katakan benar lulus TK, masuk SD, benar menunjukkan ijazah, masuk SMP, benar menunjukkan ijazah, masuk SMA, sehingga sampai lulus sarjana dengan menunjukkan sertifikat hingga dasar sebagai masuk contoh sebagai pegawai negeri. Artinya kembali aturan manusia itulah yang harus diikuti. Bahkan yang paling parah, banyak yang sudah mengikuti aturan yang seharusnya lulus tidak lulus karena tidak ada koneksi, karena tidak ada ini. Itu paling parah, bagian dari pengetahuan yang buruk. Tentu semua itu karena kuasa-kuasa yang dimiliki dengan pengetahuan yang buruk tadi. Nah, apalagi seseorang tersebut memiliki jabatan yang dominan, berkuasa untuk menentukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Jadi dari sudut pandang manapun nanti akan kita lihat kehidupan bernegara yang saya katakan dengan memilih jalan pengetahuan yang buruk, semakin nyata tidak ada kebenarannya, yang ada pembenaran. Nah, benar tadilah yang dianggap kebenaran, yang saya klaim itu adalah pembenaran. Pembenaran inilah kehidupan kita di dalam bernegara yang saya katakan tadi. Metodologinya adalah kehidupan negara itu sendiri. Analisanya tentu dari kehidupan bernegara tersebut. Baik itu dari sudut pandang tadi, kehidupan yang bawah, menengah, dan atas. Jadi nanti kembali juga kita urai bagaimana pembenaran benar-benar tadi menjadi kebenaran. Nanti akan kita urai kembali.
Nah, tapi sangat jelas di sini pengetahuan yang buruk sangat jelas bisa terlihat. Nah, dari pengetahuan yang buruk itulah saya klaim bahwa umat manusia sekarang ini sudah memiliki penyakit yang akut. Seperti contoh yang saya katakan, para medis, dokter mendiagnosa seseorang telah mengalami stadium 4. Nah, tetapi itu melalui diagnosa dari pengetahuan yang buruk. Tetapi sebaliknya, penyakit akut yang saya katakan yang tidak dapat atau paling susah atau tidak dipahami oleh umat manusia yang hidup di dalam kebenaran, bagaimana, apa risiko ketika rohnya tidak diberikan makan. Seperti yang saya katakan di hari sebelumnya, roh itu harus diberikan makan pagi, makan siang, makan malam, vitaminnya, gizinya, hiburannya, supaya bertumbuh sesuai dengan kebenaran itu sendiri, sehingga bertumbuhnya dengan baik. Di situ yang saya katakan di hari sebelumnya harusnya memiliki karunia atau talenta. Nah, mungkin saudara-saudara sudah bisa mengerti arti, makna, tujuan yang saya katakan hidup di dalam pengetahuan yang buruk. Mungkin lebih jelas nanti ketika kita urai lagi bagaimana pengetahuan yang buruk yang saya katakan juga memiliki kuasa agar menjadi kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Demikian yang bisa saya urai tentang pengetahuan yang buruk di dalam kehidupan kita umat manusia. Jadi saya juga mengharap saudara-saudara, jika masih kurang jelas bagaimana mengurai seseorang atau bagaimana memahami dengan hidup dengan pengetahuan yang buruk, bisa nanti kita urai lagi secara jelas. Tapi sebenarnya bisa kita urai di sini yang seperti yang saya katakan tadi, mereka yang memiliki kuasa bukan untuk menjadi kesukaan bagi Allah, tetapi kesukaan bagi si individu, orang per orang yang memiliki kuasa tersebut, yang tentu sangat berbeda dengan figur pribadi si pembawa kabar baik, yaitu Kristus Yesus yang kita imani sebagai Allah atau Roh Kudus yang hidup, yang kita beri gelar dengan Tuhan, karena hanya sebutan Tuhan yang Maha Kuasa, yang esalah, yang mempunyai segala sesuatu, yang tidak ada menjadi ada. Dari firman-Nya lah kita mengetahui kekuasaan Allah tersebut. Oke, demikian saya sampaikan kepada saudara-saudaraku dimanapun berada, sehingga dengan mendengarkan ini ada perenungan bagi saudara-saudaraku, bagaimana kita sebenarnya hidup. Sudahkah dalam pengetahuan yang benar
dengan pengajaran kebenaran, atau memang kita memilih pengetahuan yang buruk sesuai dengan kehendak kita. Yang intinya, ketika kita memilih pengetahuan yang buruk, di situ nanti akan kita bahas rahasia, itulah kuasa setan, itulah dosa, itulah keinginan iblis. Itulah iblis yang dari roh, dari malaikat menjadi penguasa kegelapan. Karena keinginannya ingin dihormati, seperti sering ada menyebut, yaitu malaikat Lucifer adalah malaikat kepercayaan Allah di awal, tapi karena dia ingin dihormati oleh manusia, sehingga itulah yang dipilih oleh Hawa, istri Adam, sehingga memilih pohon pengetahuan yang buruk, hingga kita sampai sekarang banyak suka duka yang kita alami akibat kuasa iblis yang disebut dengan dosa atau hidup di dalam kegelapan. Demikian saudara-saudaraku, kiranya saudara-saudaraku bisa memahaminya. Dan dimanapun saudaraku berada, semoga tetap dalam lingkungan Tuhan yang Maha Kuasa. Salam NKRI.